kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Amin. Nah, sekarang kita mau berangkat ke Dipol Air. Apa itu dibilang Dipol Air? Dipol Air, otomatis kita mau perkenalan tentang polisi perairan. Oh, begitu. Ayo, kita berangkat. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di pos taktis. Ini adalah pos penjagaan pertama di polisi air. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai. Sebelum kita keluar dari kendaraan, kita pakai sanitizer dulu. Baiklah. Assalamualaikum, Mama Saleh dan Saleha. Ibu guru sudah sampai di polisi perairan. Sekarang kita mau masuk ya. Yuk, ikut yuk. Nah, kita sudah sampai di pos penjagaan. Assalamualaikum, Pak. Polisi ya, Pak. Kita mau lihat polisi perairan di sini ya. Di sini ada bapak siapa, Pak? Oke, ini bapak siapa? Bapak siapa? Oke, sudah pada tahu ya anak-anak ya. Sekarang guru mau keliling-keliling ditemani sama bapak-bapak ya. Memiliki tugas pokok menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana dan pencarian serta penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan dalam rangka melindungi, mengayomi, melayani, serta memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum wilayah perairan Indonesia. Selamat siang adik-adik, ini penjagaan paling depan dari kantor kita, kantor kepolisian Dipol Air Kapolri. Di sini adalah pengamanan protokoler. Di sini semua kendaraan yang masuk ke kantor kita akan diperiksa. Dan semua barang bawaan berikut orang-orangnya akan diperiksa di sini. Takutnya ada indikasi orang yang masuk itu adalah teroris. Nah, yang dikatakan itu makanya penjagaan di sini adalah penjagaan yang paling utama. Satu pintu, jadi keluar masuk pasti terawasi. Di sini terlihat ada Barada Chandra. Tugasnya 1 kali 1 jam berdiri di sini untuk memberikan penghormatan. Samping penghormatan menggunakan senjata, ada penghormatan yang merupakan ciri khas Polair menggunakan suling. Seperti ini, terbuat dari tembaga. Ada kuningan, ada tembaga. Kalau yang anak-anak tahu itu kan
polisi itu seragamnya warna coklat. Nah, ini kenapa polisi perairan itu seragamnya warnanya berbeda, Pak? Mayoritas sering-sering adik-adik lihat di jalan seperti itu kan memakai seragam coklat, terutama polantas ya yang sering dilihat. Namun di kepolisian perairan memiliki seragam khusus, yaitu seragam yang berwarna biru. Jadi seragam biru ini bukan seragam untuk festival atau apa, tapi ini adalah seragam kebesaran dari Polair. Peraturan Kapolri nomor 15 tahun 2017, jadi Polair memiliki seragam khusus, yaitu seragam biru. Seperti itu. Jadi ini adalah seragam kebanggaan dari Kendaraan milik kantor kita, kantor di Polairut. Kendaraan kepolisian itu memiliki ciri khas khusus, terutama adalah plat nomornya. Plat nomornya ini memiliki ciri khas khusus dengan simbol Tridata. Tridata adalah simbol utama dari kepolisian. Dan kendaraan kepolisian ini juga memiliki corak warna yang khusus. Kebanyakan warna putih dan ada list, sedikit warna list adalah warna biru. Nah, biasanya kendaraan kepolisian ini juga dilengkapi dengan lampu sirine untuk menandakan bahwa kendaraan ini adalah kendaraan milik kepolisian Republik Indonesia. kita ke kapal Kepodang 5001. Kapal ini baru balik tugas dari Kalimantan. Kapalnya ya, mau naik kapal. Ini naik bangsa yuk kita berkunjung ke kepolisian perairan. Nanti kita naik kapal baru merah. Sebelum kita memasuki kapal, jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan. Kita cuci tangan dulu ya. Nah, bersih deh. Yuk kita masuk ke dalam kapal. Oke, adik-adik, sekarang kita sudah berada di kapal polisi Kepodang 5001. Jadi nanti kita akan berselancar pengetahuan tentang kepolisian perairan, khususnya di kapal Kepodang 5001. Nanti kita akan dibimbing oleh Bribka Beni. Ya, mari setelah itu kita masuk untuk menggunakan alat-alat navigasi di dalam kapal polisi Kepodang 5001. Oke, mari kita masuk. Ini kita sudah ada di atas kapal. Kita bisa memandang laut. Pak Polisi juga punya banyak kapal dan semuanya berfungsi dengan baik. Ini yang kita naiki kapal Kepodang. Iya. Baru kembali dari Kalimantan ya, Bu Ria. Iya. Ya, sekarang kita muter-muter ini. Kapal kepolisian itu memiliki tipe masing-masing. Dari tipe A, anggotanya itu diisi oleh 36. Nah, ntar kalau tipe B, jumlah ABK-nya atau jumlah personilnya 24. Turun lagi ke tipe C, anggotanya jadi kisaran 16 sampai 14. Ini kita berada di tipe B, dengan ABK total 24. Sekarang kita masuk ke anjingan. Anak-anak, Bu Fira sudah berada di anjungan kapal Kepodang, ditemani Bapak Bribka Beni Prasetyo. Di sini bermacam-macam alat-alat navigasi seperti kompas, Kompasnya besar ya. besar kompasnya. Ini menggunakan magnet, jadi mereka menunjukkan utara bumi dan selatan bumi. Sini dilihat, bisa kita lihat. Ini namanya GPS atau Global Position System. Gunanya untuk melihat posisi kapal berada di mana. Ini adalah angka-angka menunjukkan koordinat posisi kapal kita. Yang di atas ini posisi lintang, yang di bawah ini posisi bujur. Lintang itu ada lintang utara dan lintang selatan, bujur itu ada bujur timur dan bujur barat. Lalu di sini ada radar. Radar ini fungsinya untuk mendeteksi kapal-kapal maupun tanda-tanda navigasi yang ada di laut. Radar ini bisa mencapai jarak 24 nautical mil. Lalu di sini ada yang namanya Automatic Indicating System atau AIS. Gunanya untuk mendeteksi nama-nama kapal, jenis-jenis kapal, lalu spesifikasi kapal yang ada di sekitar kapal-kapal kami waktu berlayar. Gunanya untuk komunikasi. Ini monitor untuk peta, jadi petanya sudah digital. Petanya sudah digital.
peta Indonesia Petanya secara monitor digital. ya nak. Bisa menggunakan kertas lagi. Semua sudah digital. Di sini ada komunikasi radio. Radionya kita hubungkan ke pusat pelabuhan di Indonesia. Jadi kalau kita mau masuk ke wilayah Jakarta, kita panggil Bandara Jakarta untuk mengetahui kapal-kapal yang mau keluar Jakarta ataupun yang mau masuk. Gunanya agar kita mengantisipasi jangan sampai ada kecelakaan tunggal. Di sini ada komunikasi darat. Ini untuk ABK kami yang apabila kapal bertolak atau bertolak gerak, kita bisa teriak-teriak lagi. Kita bisa teriak-teriak lagi di sekitar tolong sini. Jadi kita panggil searahnya, komandan satu orang memanggil untuk monitor posisi mereka di mana. Misalkan di haluan sama Buritan, semua di tengah. Jadi setiap orang memakai komunikasi satu arah ini. Radio marine ini antar kapal, namanya VAS. Kita bisa menghubungi kapal-kapal lain di laut, menanyakan tujuan mereka kemana, lalu punya kecepatan berapa, dan kita apabila bertemu kita bisa mengatur posisi kita agar tidak terjadi tumpukan di laut. Dan ini ekosonder. Gunanya ekosonder ini untuk mengukur kedalaman laut. Sangat berguna di laut. Ditakutkan kapal kita kandas. Ini untuk monitor berapa kedalaman laut yang akan kita lewati. Gitu. Lalu di sini adalah panel-panel mesin. Kapal maju menggunakan ini, dua-dua ini mesin kanan, ini mesin kiri. Apabila kapal maju, digunakanlah alat ini untuk maju ke depan. Kapal mundur, sebaliknya akan mundur. Di sini semua panel-panel ini untuk mengetahui tekanan mesin, kecepatan mesin, RPM. Kalau di motor itu seperti speedometer. Dan unik dari kapal ini kemudinya ini bukan seperti kemudi di mobil. Iya. Ya, pakai kemudi stick. Oh, Jadi ini secara otomatis, yang ini secara manual. Kemudi kapal ini ada dua, kanan dan kiri. Ini secara manual, kanan, kemudi kanan mereka hijau, kiri merah. Ini secara manual. Tapi dua-duanya bisa dihubungkan secara otomatis menggunakan stick ini. Kalau misalkan mau ke kanan dua-duanya, kiri mereka otomatis kiri dua-duanya. Ini nggak pakai seperti mobil lagi. Kita modern. Ini teropong, binokular atau bahasa ininya binokular. Kalau bahasa umumnya teropong. Nah, ini untuk melihat kapal-kapal jarak jauh. Melihat tuh, itu kapal nelayan. Kita bisa membedakan itu kapal nelayan, apa kapal minyak, bawa minyak, atau kapal bawa tambang atau kontainer itu bisa dari jauh. Ini kapal dari jauh. Pada malam hari sangat berguna untuk mencegah tubrukan atau mendeteksi ini bagan apa kapal. Soalnya kalau di malam itu lampu itu tuh ya bisa menipu itu kapal apa bagan nelayan. Kegiatan kami pada saat tugas itu dari bangun tidur di pagi kami melaksanakan apel pagi itu kita setengah jam, terus mengikuti kegiatan apa aja yang akan kita lakukan pada hari itu. Setiap hari kita melakukan pemeliharaan, perbaikan, lalu perawatan itu setiap hari kita lakukan. Seperti itu rutinitas. Tapi kalau untuk berlayar kita melakukan pengaturan lalu lintas laut, penjagaan di kapal, lalu patroli, kita keliling patroli, lalu ada juga melaksanakan penegakan hukum. Seperti itu. Pak, kapal ini digunakan untuk apa, Pak? Kapal ini digunakan untuk melaksanakan patroli perairan Ya. di laut, membantu orang-orang apabila membutuhkan pertolongan di laut. Lalu kapal ini juga bisa digunakan untuk mengangkut barang-barang santunan apabila sekarang kan lagi corona nih. Ya. Nah, masyarakat ini pada susah, kita bisa berikan bantuan antar pulau. Jadi kapal ini bisa mengangkut barang-barang sembako untuk membantu masyarakat sekitar kepulauan seperti itu. Kami juga sekarang pada saat pandemi kita ada namanya program online. Jadi kita memberikan fasilitas wifi gratis untuk anak-anak di sekitar pesisir pantai begitu. Orang-orang yang di daerah kota-kota saja kesulitan gitu untuk belajar online. Jadi kami juga pada saat di daerah pesisir kami melaksanakan belajar online gratis di kapal, jadi anak-anak bisa kapal Untuk masuk untuk belajar online seperti anak-anak di rumah. Jadi ya kalau di pesisir pantai, pesisir laut, Bapak Polisi juga memberikan fasilitas untuk anak-anak belajar di kapal loh. Keren ya. Pak, apakah Pak Polisi air ini bertugas setiap hari di laut, Pak? Kami mendapatkan surat perintah dari atasan, lalu kami akan
melaksanakan patroli di perairan setiap hari dan ada waktunya juga per 3 bulan. Jadi selama 3 bulan kita akan patroli selama 3 bulan. Contohnya itu kita ditugaskan di perairan per provinsi. Jadi Kalimantan Timur misalkan atau Kalimantan Selatan, kita akan ditugaskan di sana untuk mengamankan patroli di sekitar perairan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan atau di Jawa Tengah atau di Jawa Timur, sekitar perairan Jawa Tengah, Jawa Timur seperti itu aja. Bisa untuk fungsi-fungsi di perairan pesisir seperti pantai. Kami juga melaksanakan patroli-patroli di sungai-sungai, selain di laut juga pastinya. Gitu, ya. Jadi kalau anak-anak mau piknik ke pantai, tidak usah khawatir ya Pak? Tidak usah khawatir, Iya. karena kami akan selalu melindungi, mengayomi, dan melayani semua masyarakat. Berhati-hati juga. Iya. Jangan sampai ada apa-apa waktu berwisata ya adik-adik ya. Lagi pandemi, Iya. perhatikan protokol kesehatan. Soalnya sampai sekarang belum ditemukan vaksin buat corona ini. Iya. Jadi hati-hati dan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan ya adik-adik. Iya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih adik-adik. Ya, Dadah. sama-sama. Nah, Bu Lia sekarang bersama bapak-bapak yang ada di kapal ini. Kita tanya yuk. Ya. Ya, Bapak tugasnya selama 3 bulan di atas kapal. Ya, betul. Apakah Bapak nggak ngerasa bosen? Apakah Bapak nggak kepengen jalan-jalan ke mall gitu? Gimana perasaannya, Pak? Ini yang jujur apa yang bohong? Yang jujur aja. Yang jujur. Kalau jujur ya nggak boleh. Karena Oh, begitu. sudah kewajiban dan tugas dari abdi negara. Kegiatan apa yang Bapak lakukan selama 3 bulan di kapal? Selain Bapak menjaga perairan Indonesia. Ya, selain itu kami sebagai polisi perairan biasanya kita patroli di laut. Jadi kita nangkapin nelayan-nelayan yang nakal. Biasanya kan banyak nelayan nakal itu Bu, yang biasa pakai bom ikan, jaring-jaring. Itu kan kalau di Indonesia nggak boleh. Karena kalau pakai jaring pasti ikan-ikan yang kecil kena jaring semua. Dan kalau pakai bom ikan pasti merusak terumbu karang yang ada di laut. Jadi kegiatan kita patroli untuk mencegah dari kejahatan seperti ini. Wah, hebat sekali ya Bapak ya. Jadi itulah buat Bapak jadi nggak bosan ya Pak. Iya. Karena pasti Bapak pahalanya banyak sekali. Sebenarnya, semoga Bapak-Bapak ini selama bertugas selalu dilindungi oleh Allah dan selalu sehat tentunya. Amin. Nah, begitu teman-teman. Di setiap kapal selalu ada bendera merah putih. Ini sebagai ciri bahwa kapal ini milik negara Indonesia. Bendera ini naik jam 6 sampai jam 6. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Setelah bendera ini turun, ganti yang tengah. Yang tengah naik. Berarti Malam. jam 6 sore sampai Jam 6 pagi. Naik jam 6 tengah. pagi. Oh. Kita cinta NKRI. Oh. Itu lambang kita. Kapal ini dilengkapi dengan Sea Raider. Sea Raider atau perahu karet digunakan untuk patroli. Punya 2 ya Pak? Dua. Ini namanya kren. Kren itu untuk menaikkan dan menurunkan Sea Raider. Bisa dari samping, belakang, Iya. bisa dinaikkan, kan? Iya, iya. Kren. di kapal ini tersedia bensin, bahan bakar untuk Sea Raider, dan bahan bakar Kapal ini solar. Teman, kapal ini dilengkapi dengan dapur, ruang makan, Tang meeting. ruang tidur, dan toilet. Semua dibersihkan masing-masing anggotanya, Bu. Semua anggota berkewajiban untuk membersihkan daerah-daerah tertentu yang sudah dibagi. Ya. Di Iya. sini ada 2 pembagian, yaitu Banat, yaitu Bintara Navigasi, Batek, Bintara Teknik. Nah, itu ada pembagian masing-masing dan memiliki kewajiban masing-masing. Iya, jadi semuanya dikerjakan sendiri ya Pak. Ya, itu saya sendiri. Anak-anak di kapal ternyata ada pos penjagaan juga loh. Dan ini berada di buritan kapal. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Kita sudah keluar dari kapal ke Kodam. Ternyata kapal polisi air banyak sekali. Dari yang belakang sampai ke depan sana semuanya kapal polisi air. Paling besar Bu ya. Mana? Ini kapal terbesar. Kapal terbesar ada 8.001 dan 8.002. 8.001, kapal 5, 8.002, kapal Dewa. Ini yang satu tipe. Satu lagi yang berbeda tipe, sama satu kelas, itu kapal Yudhistira 8.003.
Sekarang dikira baru tugas di Natuna, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat sana. Iya. Jadi memuat ABK 36 dengan komandan kapal. Kapal ini tidak menentu berapa lama di sini sandarnya. Kalau ada perintah petugas melakukan bantuan fasilitas ataupun operasi kepolisian, siap bergerak. Kalau sedang bertugas, Bapak kalau dengar azan, Bapak salat ya, Pak? Alhamdulillah, karena kami kebetulan agak susah, jadi kita menjalankan dengan laut. Namun karena di laut tidak terlihat azan, jadi kita patokannya dengan matahari, dengan jam-jam waktu tertentu kita menjalankan sholat. Jadi tetap sholat ya, meskipun Bapaknya bekerja di tengah laut, Bapaknya tetap sholat. Menjadi polisi air itu bisa keliling Indonesia ya, Pak? Bisa, sangat bisa. Jadi kalau adik-adik yang hobinya berkeliling, hobinya pariwisata, mau mengunjungi seluruh dari Sabang sampai Merauke, mari adik-adik masuk ke kepolisian perairan. Namun syaratnya tadi, harus sehat, harus pintar, harus berbakti kepada kedua orang tua. Baik dengan disiplin masuk sekolah, juga termasuk syarat untuk menjadi anggota kepolisian perairan. Makannya pun harus yang bergizi ya, Pak? Sayur. Harus. Itu ya, Pak? Iya. Jadi kan tentunya ada ingat kan ada 4 jati sempurna. Itu harus dicukupin. Agar nanti gizinya prima dan juga sehat. Oke. Itu adalah gedung Ditpolair. Ini Korpolair. Kita sudah ada di tim SAR. Saat ini alat-alatnya sedang dicek layak jalan atau tidak. Kita sudah melakukan perjalanan dari depan ke sini, akhirnya kita sampai ke kolam latih. Kolam latih ini digunakan untuk anggota Korpolairut yang ingin meningkatkan pemeliharaan kemampuan. Jadi ini tidak usah capek-capek turun ke laut, kita sudah mempunyai kolam latih yang ini dalamnya mencapai 4 meter, kedalaman 4 meter. Jadi kita bisa berlatih menyelam di sana. Nah untuk jelasnya, apa peralatan-peralatan apa yang digunakan untuk menyelam, nanti kita akan tanyakan kepada Barasudin. Oke, mari kita simak penjelasan dari Barasudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu dan para siswa-siswa TK, siswa-siswa TK sekalian. Terima kasih, kita akan mengenal alat selam yang digunakan oleh kepolisian perairan dalam rangka mendukung tugas kepolisian perairan di lapangan. Nah, jadi kita di kepolisian perairan ini, selain kita melaksanakan tugas patroli, kita juga melakukan tugas SAR. Nah, dalam rangka SAR itu mungkin ada pesawat tenggelam, pesawat jatuh, kapal tenggelam, apa gimana, untuk mendukung penyelamatan korban atau kita mengevakuasi korban, ataupun kita mencari korban yang sudah tenggelam ke dalam air, kita didukung oleh alat-alat selam. Nah, apa saja alat selam yang ada di Polair? Yang pertama, kita jelaskan dari atas ada masker. Masker ini berfungsi untuk melindungi mata kita ketika melakukan penyelaman. Mata kita kan tidak sesuai dengan fitrahnya. Kalau kita kan di darat mungkin tidak perih, tapi kalau di air mata kita cepat perih. Nah, gunanya itu, makanya kita menggunakan masker. Nah, setelah masker kita pasang, kita menggunakan BCD. BCD ini atau rompi selam. Ini bisa kita gunakan, bisa juga kita gunakan sebagai pelampung. Di BCD ini juga ada tempat untuk tabung kita. Jadi tabung kita itu kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita kencangkan. Regulator ini berfungsi sebagai penyalur dari tabung udara ke mulut kita. Karena kita tidak mungkin langsung menyedot dari tabung udara karena ini sangat tidak mungkin. Karena tekanan dari tabung udara itu sendiri sangat tinggi, 3000 psi. Nah, untuk itu kita butuh namanya regulator. Selanjutnya ini ada wetsuit atau pakaian selam basah. Jadi pakaian selam itu ada dua, ada yang pakaian selam kering, ada pakaian selam basah. Dan hari ini kita menjelaskan tentang yang pakaian selam basah yang kita gunakan. Ini ketebalannya 3 mm, sebenarnya melindungi kita agar tidak terlalu kedinginan di dalam air. Nah, kemudian ketika kita tidak menggunakan ini, mungkin kita cepat kedinginan atau kita disengat ubur-ubur dan lain-lain. Mungkin dari itu juga makanya kita menggunakan ini. Nah, kemudian kalau kita memakai coral boat, kita harus memakai open heel.
Nah, pin ini ada dua macam, atau kaki katak yang lebih sering dikenal. Ada dua macam, ada yang tertutup, seperti full pop namanya. Kemudian ada yang terbuka, open fill. Nah, ketika kita menggunakan ini, biasanya daerah-daerah yang ada karang, kemudian ada banyak bulu babi, kita menggunakan ini, yang open fill. Jadi kita pasangkan di sini, kemudian baru kita pakai. Di bawah kemudian, nah kemudian kita pasangkan, baru kita. Jadi kita lebih safety. Kemudian pin ini juga digunakan mempercepat ini, untuk mempercepat gerakan kita dalam air. Kalau kita pakai kaki biasa mungkin lebih lambat. Ada pemberat. Pemberat ini kita gunakan sebagai alat untuk menambah berat kita, karena di dalam air asin itu seperti laut masa jenis ringan, jadi kita harus lebih berat daripada air itu. Kalau berat kita terlalu berat, mungkin di sini kita isi udara di bisi kita, jadi dia stabil lagi, karena dalam menyelam itu kita butuh kestabilan. Dan ketika pemberat kita terlalu ringan, atau mungkin kita kosongkan bisi kosong bisinya. Ini tabung selam yang kita gunakan di Polaya salah satunya. Tabung selam ini yang di bawah pelindung tabung. Itu gunanya kalau kita ke kolam, kalau ini biar tabung kita tidak terbentur, tidak gampang rusak. Kemudian di sini ada palem, ada seal juga, di sini ada karet. Biar udara kalau kita pasangkan di sini, dia tidak bocor. Nah, jadi kalau kita buka di sini, kalau ada karet itu dia tidak bocor. Kemudian tabung ini perawatannya per 5 tahun dia harus dikalibrasi atau diuji tekanan biar penyelam-penyelam pola air itu tetap safety, tetap jauh dari mara bahaya. Boleh tahu nggak Pak, tabung ini kekuatannya berapa lama dan berapa kedalamannya ketika menyelam? Oke. Iya. Untuk tabung selam sendiri, untuk ketahanannya berapa lama kalau tabung itu full, kalau ukuran segini, itu tergantung kepada nafas penyelamnya, Bu. Kalau penyelam kita penyelam baru, rata-rata dia cepat menghabiskan isi tabung, karena nafasnya masih ngos-ngosan, jadi dia semakin boros. Kalau penyelam udah agak mulai stabil, dia nafasnya teratur, jadi kemungkinan udara di sini lebih hemat. Kemudian kalau napas juga tergantung kerja kita di bawah. Kalau kita bekerja lebih ekstra, umpamanya kita melawan arus berenangnya, atau mungkin ada yang kita kerjakan di bawah, nah itu tabung udara kita lebih cepat habis. Biasanya sih kalau untuk kedalaman tabung ini bisa dipakai di 40 meter kedalamannya. Kalau udah lewat itu biasanya waktunya sedikit kan. Kalau penyelaman itu dia punya waktu, jadi punya waktu, ada tabelnya juga. Kita harus belajar dulu sebelum menyelam. Kita pelajarin kita targetnya berapa meter, kemudian kita pelajari ini udaranya berapa. Udara murni begini yang kita masukin. Ini kan bukan murni oksigen, ini udara biasa yang dimasukkan. Kalau oksigen dia nggak bisa. Oksigen itu semakin banyak kadar oksigen dalam satu tabung, dia semakin tidak bisa untuk menyelam ke dalam. Dia cuma bisa bertahan. Kalau oksigen semakin sedikit, menyelamnya bisa semakin bawah. Tapi untuk waktunya semakin sedikit. Semakin banyak oksigen, semakin lama kita di bawah, cuma lebih dangkal. Semakin sedikit oksigen, kita semakin dalam, karena waktunya lebih sedikit. Itu konsepnya. Nah, untuk adik-adik TK yang mau masuk ke pola air, silakan belajar latihan renang dari sekarang. Karena di pola air sendiri kita harus punya kemampuan berenang dan kemampuan menyelam. Jadi kalau ada minat dan bergabung dengan kakak-kakak yang ada di sini, om-om yang ada di sini, silakan mulai latihan berenang. Karena berenang itu menyenangkan. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak penjelasannya. Semoga bapak-bapak di polisi air selalu sehat ya Pak. Amin. Semoga adik-adik juga sehat selalu, ibu-ibunya juga sehat selalu. Amin. Terhindar dari wabah corona yang lagi melanda di negeri kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah selesai keliling-keliling Pol Airun. Alhamdulillah. Selamat menyaksikan ya video dari kami ya. Jangan lupa pakai masker, bawa sanitizer, dipakai ya. Dadah. Assalamualaikum. Mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah.